Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rian. Nah, oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan berbagi informasi lagi kepada teman-teman semuanya, khususnya yang ingin menjalankan usaha konter atau yang ingin memulai usaha konter. Nah, jadi di video ini saya akan berbagi mengenai kenapa sih usaha konter banyak yang gagal. Nah, jadi setelah saya telusuri, memang ini sih banyak terjadi kepada orang-orang yang menjalankan usaha konter. Nah, jadi di sini saya akan memberikan penjelasan secara detail gitu teman-teman. Kenapa sih banyak yang gagal dalam usaha konter? Jadi di sini teman-teman silakan simak video ini sampai habis untuk tahu gitu teman-teman, agar tahu penjelasannya apa saja, dan jadi teman-teman itu bisa contohnya seperti apa ya, maksudnya bisa diteliti lagi gitu, bisa lebih diteliti lagi alasan-alasannya apa saja dan kenapa banyak orang yang usaha konter gagal gitu teman-teman. Nah, jadi lanjut saja teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara detail. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya setelah menonton video ini klik tombol subscribe-nya ya teman-teman, agar saya lebih semangat lagi berbagi informasi dan memberikan tips-tips sederhana mengenai usaha konter. Teman-teman, kita lanjut saja. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan penyebabnya kenapa banyak orang yang usaha konter itu gagal. Gagal itu dalam arti itu baru membuka usaha konter 3 bulan, 2 bulan itu dia sudah tidak meneruskannya lagi. Nah, jadi menurut saya penyebab yang pertama itu adalah mereka itu belum niat teman-teman. Mereka itu belum terlalu niat, belum ditekuni, dan juga belum terlalu semangat gitu dalam membangun usaha konter. Jadi dia hanya sekedar membangun usaha konter, dia hanya sekedar mendirikan, tetapi belum ada niatan di dalam hatinya. Nah, jadi itu yang pertama ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya akan melanjutkan saja untuk penyebab yang kedua. Penyebab yang kedua itu sih biasanya orang-orang itu masih memiliki dua tujuan. Dua tujuan itu dalam arti masih bekerja dan dia membuka usaha. Kalau menurut saya, ketika kita ingin membuka suatu usaha itu, kita harus mengorbankan salah satunya ya teman-teman. Kita harus mengorbankan pekerjaan kita. Contohnya, jadi waktu itu saya memang bekerja di sebuah perusahaan, akan tetapi saya benar-benar niat untuk membangun sebuah usaha, dan saya seriusin, dan saya tambah semangat, dan saya tekuni, dan saya semakin ulet, semakin giat. Nah, alhamdulillah hasilnya bisa ketahuan gitu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sedang merintis usaha, teman-teman harus mempunyai satu tujuan, mau usaha atau mau bekerja. Nah, jadi salah satunya itu harus dikalahin teman-teman. Kalau itu sih menurut pengalaman saya. Jadi ketika teman-teman ingin merintis usaha, ya fokus saja pada usaha. Jadi kita fokus pada usaha itu, jadi kita tahu perkembangannya gitu teman-teman. Tahu perkembangannya, tahu penjualannya itu seperti apa. Nah, jadi kalau menurut saya sih itu ya teman-teman, penyebabnya itu masih banyak yang mempunyai dua tujuan. Akan tetapi ada juga ya teman-teman, orang yang usaha konter sambil bekerja di sebuah perusahaan. Itu memang benar-benar saya acungin jempol 2, saya acungin jempol 2. Memang itu sungguh-sungguh benar-benar mantap. Daya pikirnya itu dia
berjalan dengan baik, otaknya itu dia perputarannya memang sangatlah bagus dalam mencernanya, dan dia bisa membagi waktu antara bekerja dan usaha. Kalau tipe saya tidak bisa teman-teman, jujur saja saya tidak bisa. Jadi saya memilih salah satu, mau bekerja atau berusaha. Nah, jadi di sini saya memilih untuk usaha. Maka dari itu bekerja saya kalahkan. Saya berhenti di sebuah perusahaan dan saya merintis sebuah usaha konter ini. Alhamdulillah sampai sekarang sudah ketahuan hasilnya, karena saya memang benar-benar mengelola dari benar-benar kecil ya teman-teman. Saya merintis itu dari benar-benar konter saya masih kecil sampai sekarang ini. Jadi untuk yang ketiga ini ya teman-teman, untuk yang ketiga ini biasanya sih kalau ketika kita merintis sebuah usaha itu seenaknya biasanya. Nah, jadi kita ngeremehin, mentang-mentang usaha kita yang ngatur, jadi tutup mulu setiap hari, tutup mulu. Nanti bukanya jam 2 siang. Apa enggak sekarang buka jam 9 pagi, besoknya buka siang. Nah, jadi besok buka pagi, besok siang, besok pagi, besok siang. Nah, itu jangan teman-teman. Jadi menurut saya kalau sistem teman-teman masih seperti itu, tinggalkan jauh-jauh. Jadi itu kita harus konsisten dalam mengatur usaha kita ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman membuka usaha konter atau membuka suatu usaha itu, kita harus konsisten terhadap waktu. Contohnya, kita buka usaha jam 9 pagi, nah sampai jam 10 malam. Nah, jadi kita setiap hari harus seperti itu ya teman-teman. Jangan mentang-mentang usaha kita, jangan mentang-mentang ini punya kita, jangan mentang-mentang apalah gitu maksudnya. Jadi kita seenaknya saja gitu. Ibarat kita kayak meremehkan jam usaha kita. Jadi saya juga mempunyai waktu kerja sendiri dalam usaha ini teman-teman. Tapi bedanya waktunya ini saya yang ngatur. Jadi saya membuka usaha konter dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, 12 jam. Kadang kalau lagi semangat banget nih, kalau saya lagi semangat banget, saya bisa sampai jam 12 malam. Apalagi kalau ada teman-teman saya yang sedang nongkrong di konter saya, bisa sampai subuh. Jadi saking semangatnya sambil ngobrol juga lah, sambil sharing-sharing dan cerita-cerita dengan teman-teman saya. Nah, jadi itu poin yang ketiga ya teman-teman. Kita jangan meremehkan mentang-mentang usaha kita ini yang dirikan. Jadi kita buka seenaknya. Itu silakan hindari ya teman-teman. Silakan hindari, buang jauh-jauh. Jadi setiap kita mempunyai usaha memang harus konsisten. Jadi nggak sembarangan saja ya teman-teman. Lanjut untuk yang keempat. Nah, kalau yang keempat itu, kalau menurut saya dan pengalaman saya itu, biasanya itu kita kurang teliti. Kurang teliti itu dalam hal perbelanjaan usaha konter kita. Contoh seperti aksesoris handphone atau perdana atau voucher internet. Jadi itu kita kurang teliti dalam arti kita asal belanja saja, asal belanja barang saja, tidak mengikuti tren-tren atau barang-barang yang sedang laku di pasaran. Itu jangan ya teman-teman, jangan dilakukan hal seperti itu. Itu penyebab usaha konter kita bisa gagal. Karena apa? Karena ketika kita belanja kebutuhan-kebutuhan konter asal-asalan, tidak mengikuti tren zaman sekarang ini, otomatis modal kita terpendam di barang. Oleh sebab itu, silakan diteliti mulai sekarang lagi. Mulai sekarang diteliti, bener-bener teliti. Karena usaha ini juga butuh ketelitian yang sangat detail ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman nih yang masih belanja asal-asalan, contohnya apa saja dibeli, yang bukan kebutuhan masyarakat, yang bukan kebutuhan pokok masyarakat itu dibeli. Itu silakan dihindari. Jadi kita harus cari tahu informasi dulu,
barang apa saja yang sedang laku di pasaran. Jadi itu untuk yang keempat. Nah, jadi akan saya lanjut lagi untuk yang kelima. Untuk yang kelima ini sangatlah penting dan ini sangatlah sepele ya teman-teman kalau menurut saya. Jadi yang kelima itu adalah jangan pernah memakai uang usaha untuk keperluan atau kepentingan pribadi. Nah, mentang-mentang ini usaha kita, ini duit kita, kita pakai seenaknya saja. Contoh, kita beli brand-brand baju, beli topi lah yang harganya mahal, yang harganya sampai jutaan. Ya, itu mah jangan dah. Buat apaan di topi begituan doang. Mendingan ya kita, kalau kita punya uang banyak, kita beliin lagi barang-barang belanjaan yang ada di counter kita. Ngapain kita ngikutin gengsi? Itu nggak baik teman-teman. Lebih baiknya seperti ini, kita punya duit pribadi, kita taruh lagi di usaha kita. Jadi kita punya duit pribadi kita nih, kita taruh lagi di usaha counter kita belanjain barang sebanyak-banyaknya. Otomatis dari situ modal kita bertambah. Nah, jadi itu untuk yang kelima. Jangan pernah memakai uang usaha untuk kepentingan atau keperluan pribadi. Nah, oke teman-teman, jadi itulah penyebab usaha counter bisa gagal. Nah, jadi itu adalah menurut pengalaman saya. Dan juga itu saya menjawab pertanyaan dari netizen atau yang menonton video saya lewat WA. Nah, jadi dia bertanyanya seperti ini teman-teman. Bang, saya udah usaha counter 3 bulan, rasanya saya udah males banget sih untuk meneruskan usaha. Nah, jadi di sini saya akan menjawabnya. Di sini saya sudah menjawabnya. Jadi itulah informasi yang bisa saya berikan ya teman-teman, penyebab usaha counter gagal. Jadi itulah 5 penyebab usaha counter bisa gagal. Nah, jadi untuk teman-teman mulai sekarang benahi diri dan mulai teliti lagi ada apa enggak yang saya sampaikan ini. Dari yang saya sampaikan ini maksudnya di diri teman masing-masing, silakan diteliti lagi. Jadi di video ini saya sharing dan berbagi informasi itu menurut pengalaman yang saya sudah alami selama 3 tahun lebih merintis usaha counter ini. Jadi saya punya pengalaman, saya tidak mau saya pendam sendiri. Saya berbagi informasi dan sharing kepada teman-teman agar teman-teman itu bisa lebih baik daripada saya juga, itu contohnya. Jadi di video ini saya juga bukan bermaksud untuk menggurui atau saya bermaksud untuk sombong. Di sini saya cuma memiliki satu tujuan, yaitu berbagi informasi seputar usaha counter. Nah, oke teman-teman, itulah video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang detail atau penjelasan yang susah dicerna gitu maksudnya, atau penjelasan yang kurang lengkap. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, klik tombol subscribe-nya ya teman-teman, agar saya lebih semangat lagi membangun channel ini dan saya tidak akan pernah bosan berbagi informasi seputar usaha counter.